Tentunya di tangan Sonic yang masih memberikan semangat yang begitu menggelora tentunya di venue megah kita. Apakah Onyx mereka mampu untuk setidaknya memaksakan pemain-pemain dari Filipina untuk bermain lagi di game yang kelima, karena ini akan menjadi game yang penting. Match point di tangan Eko. Jadi kita kasih dulu semangatnya Sonic, mana suaranya? Itu dia, jangan mau kalah karena kita masih punya kesempatan yang cukup besar. Dan kali ini dari Sans yang pergerakannya lebih berfokus terhadap seorang Sanji kali ini. Serangan satu buah Shield Stampede menarik ke arah seorang Yawi. Kiboy mencoba untuk memberikan balasan Soul Bloom-nya. Memberikan poke damage ke arah seorang Yawi dan dipaksa recall mundur dua pemain. Tapi di area bawah, Sunport harus berhati-hati karena Boots dengan slam-slam yang bisa di-spam oleh seorang Boots ini tentunya membuat seorang Boots akan lebih bermain hati-hati. Dia mungkin udah belajar dari game sebelumnya. Tidak mau terlalu overextend bersama dengan seorang Dairot yang memiliki penetration tentunya begitu sakit di area early. Iya, game yang keempat diawali dengan begitu keras karena memang itu harus dilakukan oleh tim Onyx. Kalau misalnya mereka nggak mau echo yang justru bisa ngedapetin poin berikutnya, di mana untuk saat ini cewek dan juga Kiboy akan memberikan pressure yang cukup maksimal, bahkan menguras beberapa HP dari seorang Benny Cutie. Gak ada inisiasi lebih lanjut, mereka pengen main dengan lebih pasti lagi untuk tim Onyx dan juga Eko dengan lebih sabar nampaknya, karena mereka udah yakin sih power dari early untuk tim Eko itu benar-benar berasa saat ini. Dan prioritas dari Kiboy kayaknya sih ya, yang harus mungkin lebih rotasi cepat ke arah seorang cewek, karena ngelihat game yang sebelumnya ini ceweknya bisa banget dizoning oleh pemain-pemain dari Eko. Jadi jangan sampai babysitnya lepas dari Kiboy, memprioritaskan ceweknya bisa dapetin space, dapetin stack, dapetin item yang dibutuhkan untuk nanti team fight. Tapi kali ini di area bawah sudah cukup ramai, Kairi mencoba dulu datang dengan Electrifying Beam dan Sunpom tentunya menjadi first blood main Phoenix diamankan. Tapi ada trade yang tercipta dari seorang Boots-nya tumbang di tangan sama Sanji. Ya, satu tukar satu berhasil diamankan oleh kedua tim, tapi lihat menuju ke area turtle bakal ada sedikit pertempuran efek tahun yang begitu berasa dari seorang Carl. Efek early game yang dimiliki oleh seorang Frederick ini bakal berasa banget, ditambah lagi kalau dibuka kali ini dan turtle bisa diamankan oleh para pemain dari tim Eko. Terselesai by UBS Gold, masih belum selesai karena seorang Yawi akan memberikan sedikit perlawanan, bahkan pengejaran sampai ke arah seorang Kairi. Dengan satu buah Dubai Water kan tadi Lem ya. Wow. Ditahan itu Retribution-nya. Hampir aja tadi, padahal udah miss loh kalkulasi dari Kaltz-nya. Kita melihat tadi Turtle yang masih lumayan lah, darahnya lumayan banyak. Itu bisa diambil, tapi Kairinya kena Way of Dragon, makanya dia nggak bisa Retribution. Dan ya kita akan lihat item setelah Turtle pertama, di mana Fredrin ya masih dengan Moltennya untuk mempercepat farming. Sementara untuk Kairi dia ngambil ke arah sepatu Magical Penetrasi untuk boosting damage. Tempel terus Boots, tempel terus ya, pukul mundur. Dan kali ini Kiboy lihat dengan rotasi yang masih sama. Hitmap yang diamankan oleh seorang Kiboy lebih berfokus terhadap ke arah landing seorang cewek. Dan untuk emblemnya di sini kan adanya penetration ya untuk seorang Sanji. Jadi damage di awalnya memang bisa diamankan sebenarnya dari posisi mid lane ya. Tapi Kartizi yang sudah mulai merusuh sampai ke area bawah. Kali ini Kairi bakalan terlebih dahulu, ada Divine Page dibuka begitu saja, tahunnya connect. Namun Kiboy Circling Eagle connect ke arah seorang Sanji, tapi damage-nya begitu sakit dari Kartizi. Yawi mau tidak mau kali ini seperti Kiboy yang bakal coba diselamatkan dengan satu buah altar. Dan tumbang kali ini tangan seorang Sanji dengan adanya penetration yang diamankan oleh seorang Sanji. Sementara Kartizi cukup puas dengan satu pemain yang tumbang dari Onyx. Dan satu buah Demon Hunter Sword cewek di menit keempat. Ini dahsyat banget Yawi sih. Tadi dia hanya pakai Jet Kundu melihat Kiboy yang udah nggak bisa kabur lagi. Duel of Dragon-nya dipakai untuk boot. Tapi Kairi mencoba untuk menculik ke arah seorang Kartizi, tumbang kali ini. 4 pemain yang langsung berfokus terhadap Kartizi. Sementara Sanji bakal berfokus untuk melakukan clear cepat terlebih dahulu. Tapi tidak masalah untuk pemain-pemain dari Onyx kali ini. Sementara Yawi, ini emang cowoknya yang rese ya kayaknya. Emang dari tadi kalau kita ngeliat rotasinya, apalagi ditambah dengan adanya Lilia. Makanya kita ngeliat di emblem dari teman-teman Onyx menuju ke arah movement speed begitu banyak, bahkan 5 pemain mereka. Dan untuk saat ini di area turtle udah ada satu The Way of Dragon lagi kembali dibuka, pun terjebak di bagian belakangnya, bakal menjadi bahaya. Tapi Kairi akan datang menyelamatkan teman-temannya. Grab dilakukan. Yawi dalam ancaman, bahkan Yawi terpaksa dipukul mundur. Kalsi masih akan memberikan sedikit efek tone, tapi sayangnya Boots yang harus ditumbangkan. Sanji masih dalam sedikit pengejaran karena Kiboy. Dan dari bagian belakang Kairi akan memberikan penyelamatan pasti pembalasan dendam yang akhirnya berhasil. Sanji harus hilang di tangan teman-teman dari Onyx. Mulus tuh Kairi ya. Fast hand banget nih kayaknya dengan Joy-nya. Tapi kali ini dengan pertukaran 1 untuk 1. Kiboy yang
Circling Yola sempat di pop up, namun follow up-nya agak sedikit lambat dari Onyx, namun nggak masalah. Tapi kali ini bakal 1v1, habis stripnya nggak connect dari seorang Sanford dan tumbang di tangan seorang Kairi. Gocekan maut dari si Kairi ganteng, tapi kali ini Kiboy. Harus berhati-hati, coba bakal dikejar. Ternyata Circling Eagle, dan masih bisa di backup kah? Enggak, ternyata tumbang di tangan seorang Kaltisi. Sementara Kairi bakal terfokus dulu untuk mendapatkan purple-nya. Sementara Kaltisi hanya puas dengan menumbangkan Kiboy. Dan kali ini di area atasnya, ini itu space yang banyak untuk seorang cewek. Iya, ini space yang cukup besar, apalagi tadi udah ada sedikit buying time dilakukan oleh seorang Kiboy meskipun harus tumbang juga. Tapi lihat bagaimana dari seorang cewek akan coba untuk mundur terlebih dahulu karena Turtle di sisi lain sudah mulai terbuka, bahkan inisiasi juga udah mulai terlihat kali ini. Dan kali berhasil mendapatkan Turtle-nya untuk teman-teman dari Onyx dan Turtle Lane by UBS Gold. Iya, dan kali ini untung banget sih karena dia dapetin turtle-nya, di mana kondisi cewek juga dapetin turret. Oke, tapi Yawi ngebuka dengan satu buah The Way of Dragon Connect karena seorang Yawi dapat Kiboy-nya. Tapi kali ini Call Altar dibuka oleh seorang Stans dari Kairi. Electrifying Beats yang hanya menggocek-gocek pergerakan dari seorang Kairi kali ini. Kiboy tumbang dengan adanya efek yang connect dari seorang Kaltizi kali ini. Dan pemain-pemain dari Onyx, mereka gak bisa untuk mendapatkan satu buah trade, tapi Boots masih mencoba untuk menahan Sanford. Yang kali ini Sanford tidak akan seleluasa dari game-game sebelumnya karena rotasi agresif dibawakan oleh Onyx kali ini. Iya, mereka berdua punya target yang berbeda-beda ya, tapi untuk saat ini Yawi lagi-lagi berulah dengan The Way of Dragon yang langsung berhasil connect, memulangkan satu pemain yaitu seorang Sans di bagian belakang. Eliminasi yang pertama harus terjadi, tapi masih ada kesempatan berikutnya di mana dari seorang cewek udah mulai diketahui informasinya Kiboy sedari tadi udah jadi target nih dari tim Echo. Jadi lebih harus berhati-hati nampaknya dan memaksimalkan guiding win yang dia miliki. Satu buah golden staff untuk cewek kali ini menambah attack speed dari seorang Cloud dan Kaltizi. Bakal mengusir pergerakan dari seorang Kairi di area mid-nya. Rotasi udah mulai dibawakan Kiboy kali ini. Sementara cewek bakal berfokus terlebih dahulu pindah laning sepertinya karena turretnya diamankan oleh Onyx di area atasnya. Dan Sanford bakal coba untuk melakukan sedikit buying time dan Yawi udah mulai mendekat ke arah seorang Boots kali ini. Satu buah slam-slamnya connect split bersama dengan seorang Kairi yang dimana mereka cuma hanya membuang utility yang dimiliki aja sama seorang Yawi. Udah ada informasi tidak akan ada The Way of Dragon selama beberapa detik ke depan. Jadi kemungkinan kali ini dengan poke damage yang bisa diberikan oleh Onyx, setidaknya membuat Yawi kali ini bisa dipukul mundur terlebih dahulu. Iya, informasi yang cukup bagus, tapi ingat ya, bukan cuma The Way of Dragon yang berbahaya dari seorang Yawi. Masih ada beberapa resource lainnya yang akan cukup mematikan ketika ada momentum yang tepat bisa diamankan oleh tim Echo. Turtle kembali lagi hadir kali ini dan Kairi yang pastinya akan bersiap-siap untuk melakukan perebutan retribution. 4 pemain dari Echo udah mulai mendekati Kalsi yang kali ini berhasil mendapatkan turtle-nya tapi belum selesai karena Onyx akan mencoba untuk memberikan pembalasan. Kalsi coba ditangkap, efek tahunnya mulai berasa dan masih ada satu magic use dari seorang Sanji untuk disediakan mendapatkan Kalsi di bagian belakang dan juga Stans masih selamat dari gempuran yang ada meskipun Kairi ternyata diamankan oleh seorang magic use. Yawi ditarik, gak boleh pulang, double kill diamankan oleh seorang Sans. Tukeran 2 untuk 1 dan bahkan double kill by Infinix berhasil diamankan kali ini. Tapi Kiboy sepertinya akan memberikan sedikit warning di area mid-nya, memukul mundur seorang Sanji karena fokus dari Onyx Esports sekarang mereka mau mendapatkan objektif turret terlebih dahulu. Baru nanti mereka bisa masuk untuk ke area jungle-nya, Bro. Ya, dan ini melihat dari Kairi yang menggunakan Joy, ya, terlihat lebih nyaman yang pertama. Dan kalau dari replay bisa kita lihat penggunaan altar yang sangat-sangat tepat, yang bisa banget buying time. Bahkan kita melihat di mana perkumpulan dari teman-teman Onyx nih, mereka percaya banget ada altar, kita fight semuanya di sana. Dan mereka mendapatkan angin segar di mana yang dari tadi dominasinya memang goldnya masih ke arah Onyx, tapi udah mulai dikejar dan sekarang didominasi lagi oleh Onyx. Oke, dari segi network sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari kedua belah bot lane. Tapi ada satu buah select plate, tapi Kairi di area bawah ditendang oleh seorang Yawi. Tapi Zoni mulai dibuka oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan kali ini, Kairi tumbang di tangan seorang Medic Beauty. Nggak ada yang menangkap Kairi belakangnya nih, Virus Pecan. Dari seorang Medic Beauty tidak mampu untuk menahan damage. Tapi kali ini bakal dipaksa anti-fight-nya. Sanji bakal coba dikejar. Dan bahkan Sanji terjebak oleh 4 pemain dari Onyx. Masih mau lebih, Kaltisi mulai datang kali ini mengincar ke arah jalan cewek. Masih ada Battle Minion rematch, masih mencoba untuk bertahan Boots. Slamson ke area depannya. Sans bakal coba untuk mengejar tapi cewek tumbang di tangan seorang Sanford. Harus ada trade kali ini dari Onyx Esports, tapi kali ini Sanford sepertinya tentunya tidak akan bertahan begitu lama. Tahunnya
Stun-nya masih connect dari seorang Kaltizi, tapi apa swordnya nggak kena. Sans bakal coba untuk menahan dengan satu buah Zero Time ditambahkan. Ghostmaster-nya connect juga dari seorang Kaltizi. Bakal coba dipukul mundur, nggak punya ability dari Kaltizi-nya. Mencoba untuk bertahan, tapi Yawi mulai datang untuk memberikan backup. Kali ini Boots tidak mau mengalah. Sepertinya Boots yang tadi diacak-acak di game ketiga, sekarang udah mulai, ayo sini acak coba ya. Ini sih Eko bener-bener ngasih makanan satu persatu ya ke arah bottom lane. Dan Bener. ganti-gantian dan kali ini menjadi keuntungan besar untuk teman-teman dari tim Onyx. Dan udah ada satu Rainer yang bakal coba dilemparkan menuju ke arah seorang Kairi. Dan untuk saat ini Kairi harus lebih berhati-hati sih karena target terbesar dari Benny Cutie pasti menuju ke arah Kairi. Ya, dan bahkan nggak cuma dari bisa dibilang Benedict, tapi Yawi kali ini dia juga memprioritaskan ke arah seorang Kairi. Tapi the wave trigger dibuka oleh seorang Yawi, satu botol altar dari cewek masuk dengan satu buah blessing duet, memberikan block damage. Benedict ditumpang dan bahkan dari Sanji bakal coba dikejar. Where are you going? Alisson paling better. Kairi! Sanji yang tumpang, 3 pemain hilang. Kaltizi bakal coba diusir dari pergerakan dari seorang Sans kali ini. Sementara dari Lone Lane yang diamankan untuk Onyx, Bain Phoenix tentunya tidak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Filipina. Ya, menuju ke arah inner turret terlebih dahulu dari Onyx. Semakin dekat menuju kemenangan pastinya. Menuju langsung ke area base turret. Ada seorang Yawi dan juga Kalki yang masih siap sedia, tapi Serklingo dia langsung menabrak ke bagian belakang. Membuka space yang begitu besar bagi teman-teman Onyx menembus ke area mid base turret. Apalagi untuk sekarang, Lordnya udah mulai menuju dari area top lane. Sabar, harus jaga tempo. Jangan terlalu terburu-buru ya Lim ya. Ya, dan bahkan dengan dapetin satu base turret sebelum Lordnya datang. Ini udah jadi keuntungan besar. Yang penting jangan terlalu buru-buru dan tetap tenang dari Onyx. Masih menunggu Yawi kali ini. Kalau coba untuk menendang ke arah seorang Boots, tapi Boots-nya masih bisa bertahan. Belum ada kelihatan yang dibuka, tapi ternyata Boots tumbang di tangan seorang Sanford. Sanford mencoba untuk menarik ke arah seorang Yawi, tapi Kairi tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Yawi kehilangan immortality. Namun dengan posisi yang dimana team fight-nya di area base turret memang agak sedikit sulit dari Onyx sendiri. Iya, defensif yang begitu baik dari Eko juga udah ditunjukkan pastinya karena balik lagi mereka membawa Chow dengan The Way of Dragon. Ini susah banget ketika Boots-nya udah ditarik ke bagian tengah. Memang tadi sempat berhasil untuk selamat, tapi ketika adanya seorang Sanford, damage dari direct yang sekarang dengan item-item seperti ini juga patut banget untuk di-respect. Ya, yang pasti Faramis dari Sans nih, damage-nya udah lumayan sakit. Tapi Yawi, Yawi, The Way of Dragon di follow up dengan cukup cepat. Pemain-pemain dari Eko kali ini berhasil untuk mengacak-acak di area mid-nya. Sementara dari turret yang akan difokuskan terlebih dahulu dari Eko, Sans bakal coba dipukul mundur tentunya dari Benny Cutie dengan positioning yang bisa dibilang ini cukup penting juga untuk menjadi target utama. Ditumbangkan terlebih dahulu oleh Onyx, tapi caranya gimana? Ini harus dipikirkan karena mereka memang bawa satu buah altar. Ya, mereka juga bisa dibilang garda depannya ini harus memanfaatkan dari seorang Boots bersama dengan Keyboy. Jadi biar kasih space ke arah cewek dan juga Kairinya untuk ngasih damage dari area backline. Nah ya, banyak banget strategi yang sebenarnya bisa mereka lakukan untuk momen-momen seperti ini karena memang kondisi mereka lagi di owning. Tapi jangan sampai ngebuka kesempatan juga bagi teman-teman Eko karena kalau kita ngomongin winning condition dari Eko, udah terlihat dalam beberapa fight yang baru aja terjadi gimana caranya mereka memaksimalkan inisiasi dari seorang Yawi dan juga backupan damage dari Benny Cutie yang harus on point, yaitu karena seorang Kairi. Ini Benny Cutie-nya sih yang harus jadi target utama terlebih dahulu karena udah pasti inisiasinya ini bakal muncul dari Eko terlebih dahulu. Yawi yang bisa nendang siapa aja ke arah, kita udah ngelihat ke arah Boots tadi meskipun di area atasnya terkena damage dari base turret. Tapi potensi dengan follow up yang cukup cepat dari Eko ini yang cukup berbahaya dari Onyx. Karena mereka nggak bisa langsung kasih damage balasan begitu cepat. Cewek harus benar-benar dapetin timing yang pas. Masuk dengan Battle Mirror Image, di follow up dengan adanya Keyboy yang punya guiding man. Jadi kalau misalnya posisi cewek terancam di belakang, masih bisa diselamatkan oleh Keyboy. Iya, baik lagi Blessing Duet yang bakal menjadi harapan kita semua. Tapi Lord Camp by UBS Gold sudah mulai terpantau kali ini. Pergerakan dari kedua tim juga udah mulai terlihat. Positioning akan segera dilakukan dan setup pastinya. Karena ini akan menjadi Lord yang cukup penting. Lord yang sudah ter-enhance. Lord yang bisa langsung ngedash ke bagian dalam base dari para pemain untuk tim Eko. Oke, tapi Yawi, konsil udah mulai dibuka. Bakal coba untuk mengincar ke arah siapakah? Karena Kairi bakal berfokus terlebih dahulu untuk melakukan clear di area mid-nya Boots. Di area depan, kali ini udah kebuka dengan slam-slam, tapi Boots-nya langsung belikan mundur. Bait akan dilakukan ke arah seorang Benny Cutie, tapi Benny Cutie ternyata tidak bisa dipeluk, tidak bisa di-split, tidak bisa di-slam oleh seorang Boots kali ini. Sementara, team-fight-nya bakal coba dilanjutkan oleh pemain. Sakit banget! Benny Cutie menemukan cewek kali ini. Kairi berhasil untuk mendapatkan retribution yang on point. Lord Slane. Bain Phoenix yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain
Ya, Seiko bakal coba untuk lebih mendekat lagi pastinya dengan mini wave yang masih mereka bawa tanpa adanya cewek dan juga Keyboy. Bakal jadi bahaya yang cukup besar apalagi masih ada seorang Yawi. The way of second down point. Hanya bisa kan seorang Swanson jadi bagian depan Kairi. Dimanakah kamu? Karena kali ini masih ada Lord yang bisa menambah nyawa dari para pemain Onyx. Cuman masalahnya Kairi mencoba untuk mengincar karena seorang Sanford dikejar. Satu pemain akan berhasil tumbangkan tapi Sans harus hilang di bagian belakang Cimomo. Dan Kairi bakal coba dikejar kali ini dengan adanya Rhythm of Joy. Sementara bakal coba buying time cukup banyak dari Kairi. Lari dari kejaran pemain-pemain dari Eko. Dan timing yang pas ketika Lordnya keluar. Meskipun mereka sudah kehilangan best turret itu jadi sedikit buying time yang dilakukan dari tim Onyx Esports. Ya, Lord benar-benar menyelamatkan tim Onyx kali ini. Dan pastinya setelah fight yang baru aja terjadi, gak boleh ada lagi mistake yang dilakukan oleh tim Onyx kalau misalnya ingin mendapatkan game kali ini. Bahkan nanti kuiras dibikin sama Kairi nih karena dia tahu damage physical yang besar banget. Adanya armor break dari Direct yang dikombinasikan dengan physical damage dari Beatrix. Ini membuat nggak bakal nahan juga Kairinya. Bahkan ya anti kuiras mau nggak mau akhirnya dibuild. Dan kita lihat dari Keyboy bahkan ada juga Winter Transition juga nih untuk menjadi bait di bagian depan. Dan kalau untuk cewek sendiri fokus terhadap damage. Nggak usah pakai item defense, itu adalah yang dibutuhkan. Karena source damage dari teman-teman Onyx untuk physical ya cuman ada dari cewek. Ya, tapi harus ada yang bisa jagain karena Benny Cutie. Karena tadi satu kali Rainers apatinya connect, hilang cewek dalam sekejap. Dan kali ini para pemain dari Onyx akan segera mendekat memasuki ke area base turret dari para pemain Eko. Balik lagi dicicil dengan satu buah Out of Thievery dari seorang cewek. Sementara pop damage yang begitu perih dari cewek yang asal ceweknya nggak tumbang. Ini Onyx harusnya masih punya kesempatan untuk setidaknya bisa menangin teamfight atau skirmish. Tapi Sans di sini dengan altar yang penting juga. Jangan sampai tumbang. Karena memang penyelamatannya dari Keyboy dengan satu buah guiding wind dan cewek mencoba untuk mencuri satu persatu. Satu bahasa Sling Eagle ke arah backline-nya dan kali ini lihat Keyboy terjebak dengan ada tahun yang connect sementara dari Keyboy gak bisa melingkar mundur karena flicker sudah digunakan dan bahkan dari Keyboy sempat untuk ditahan terlebih dahulu. Tapi itu risiko yang menurut aku cukup agak sedikit berisiko ya. Iya, susah banget sih kalau kita ngomongin memaksakan team fight apalagi di area base dari tim Eko. Sempat udah terlihat juga tadi sebenarnya ketika Onyx mencoba untuk memaksa masih ada Yawi. The way of Breaker-nya kalau misalnya menangkap satu pemain aja itu susah. Oke, dan kita turunin dulu temponya. Kita lihat di mana Lord yang akan muncul sebentar lagi. Tidak ada flicker untuk Keyboy. Tapi sama halnya dengan Yawi, namun Konsil Dibuka dan udah cuma ngelihat boot aja di depan mata langsung di The Way of Dragon. Dan buka ke altar namun bootnya tumbang. Dan Sans terjebak kali ini masih bisa diselamatkan satu buah guiding wind. Tapi ternyata Yawi ada mangannya. Sans yang tumbang kali ini dua pemain dari Onyx hilang begitu saja dan Eko Filipin. Mereka bakal bermain lebih disiplin, lebih berfokus terhadap objektif slot yang bisa diamankan tanpa area kontes atau mungkin dari Kairi bakal coba untuk memaksakan kalian Sling Eagle. Keyboy mulai masuk ke area backline-nya. The Way of Dragon-nya connect namun sekarang Benny Cutie memberikan damage yang begitu perih dengan Ibirus Mission-nya. Dan bahkan Sans mulai hadir dengan satu buah ke altar yang belum muncul tapi itu kayaknya 1v1 dari cewek dengan seorang Benny Cutie nggak boleh terlalu dipaksakan tapi kali ini mundur ke area backline. Sanford berhasil libet dengan ada yang pergaulan dari cewek. Tapi cewek, untung ada kelangkang. Tapi cewek bakal coba di backup begitu saja. Kaltizi berhasil untuk memecahkan satu buah mortality dan tumbang kali ini. Oh my god, pemain-pemain dari Onyx mereka bakal coba untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Sementara satu katapult sudah mulai masuk. Apakah Eko mereka akan menurunkan pemain-pemain dari Onyx ke arah lower bracket namun ternyata Kairi tidak mau kalah. Masih mencoba untuk menahan dengan Rhythm of Joy dan Electrifying Beat pop up. Tapi kali ini Super Minion udah mulai masuk. Mencoba untuk menahan dengan slam-slamnya bahkan split-split di pop up begitu saja. Masih naik. Menahan dia di depan Kairi. Pecah immortality-nya. Benny Cutie bakal coba dikejar tapi satu buah Winter Transition. The Way of Dragon dari seorang Yawi. Hilang begitu saja seorang Kairinya. Tadi mencoba untuk bertahan. Sans sudah mulai datang kali ini Yawi. Pecah immortality dan Onyx. Mereka masih bisa untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Dan memukul pemain-pemain dari Eko. Mundur keluar dari PS Onyx Esports. Dipukul mundur satu persatu dari tim Onyx. Masih belum mau turun ke babak lower bracket pastinya. Karena kali ini mereka masih punya kesempatan di depan mata kita semua. 4 pemain tanpa adanya Kairi. Berarti harus merelakan ke arah Lordnya. Dan ini berarti tandanya dari Onyx harus melakukan full defense
bisa dibilang untuk terakhir kalinya. Oke, Lordnya akan berjalan ke arah mid lane. Nah, karena mid lane-nya memang yang udah tembus. Dan banyaknya Immortal yang sudah disiapkan. 3 Immortal, bahkan kali ini Beatrix dari Benny Kitty juga siap dengan Immortalnya. Lilia dengan Winter Truncheon-nya. Dan wow, ini udah bakal menjadi, bisa jadi last fight juga. Jangan sampai masuk ke arah 3 lane. Karena ketika 3 lane yang masuk, Lordnya keras banget. Dan dia masuk ke arah base, semua player Echo akan fokus ke arah base. Nggak akan peduli kill lagi. Jadi jangan sampai Lordnya masuk ke dalam lingkaran base. Aduh, deg-degan gini. 3 Winter Truncheon di tangan pemain-pemain dari Onyx. Dan dengan perbedaan network 4.800 di menit yang ke-20. Dan Lord sekarang mulai berjalan di area midnya. Cewek bakal melakukan clear cepat. 1v1 sakit banget dari seorang cewek. Tapi bakal bermain lebih safe kali ini karena posisi dari Lord sudah mulai masuk ke area base dari tim Onyx. Bakal coba ditahan cewek. Dengan 1 buah blazing duet yang tersedia. Tapi sepertinya bakal berfokus untuk melakukan defensif terlebih dahulu di area bawahnya. Udah mulai di-clear. Tapi Yawi masuk dan Kelata dibuka begitu saja oleh seorang San. Tapi kali ini bootnya berhasil ditumbangkan. Di area backline-nya Kibo yang mencoba untuk menahan. Tapi damage begitu beri Winter Truncheon. Dari San tumbang bersama dengan Yawi. Double kill diamankan cewek. Mencoba untuk bertahan tapi kali ini. Sakit banget. Benny Beauty berhasil untuk mendapatkan cewek. Tapi kali ini dengan minion yang masih keluar dari base Onyx. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Kiboy bakal mundur terlebih dahulu. Kartizi bakal berfokus untuk mendapatkan base turret di area mid-nya. 2 melawan 2 kali ini. Bersama dengan 3 pemain bahkan dari Echo. Mencoba untuk melakukan endgame secepat mungkin. Tapi Sans mulai datang. Tapi masalahnya dia nggak punya Kelautan. Benny Beauty damage-nya begitu sakit. Sementara kali ini mencoba untuk menahan.